strategis kita adalah bagaimana memaksimalkan seluruh potensi aset kita untuk kita maksimalkan sehingga nanti dapat menghasilkan profit untuk Unhas. Hai Sobat IDEN, bersama saya Nanda, kembali lagi ke iDialog, Identitas Berdialog, edisi pemilihan Rektor Unhas. Nah, di samping saya telah hadir salah satu bakal calon Rektor Unhas, yakni Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM Hum. Halo Prof, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fine, Alhamdulillah. Selamat Prof atas pencalonannya sebagai bakal calon Terima kasih. Sebelum lebih jauh, Prof mungkin bisa disapa Sivitas Akademika yang sedang menonton saat ini, Prof. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat dan bahagia selalu kita. Amin, Prof. Amin. Sebenarnya, Prof, sebelum dialog hari ini, kami dari Identitas telah membuka ruang bagi Sivitas Akademika untuk mengajukan pertanyaan untuk bakal calon rektor. Dan ada banyak sekali pertanyaan Prof mengenai alasan Prof mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor, Prof. Boleh mungkin Prof dijawab rasa penasaran mereka? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan ini selalu ada tentunya. Yang pertama tentunya berangkat dari niat yang baik, yang bersih semata untuk memberikan pengabdian terbaik untuk alma mater kita tercinta ini. Yang kedua tentunya karena sudah ada pengalaman kepemimpinan yang berjenjang mulai dari program studi, lalu kemudian menjadi wakil dekan dan saat ini dipercaya sebagai dekan untuk periode kedua. Dan juga beberapa kegiatan-kegiatan pendukung selama ini yang tentu dapat memberikan wawasan di dalam berkolaborasi dan kepemimpinan seperti itu. Dan Alhamdulillah kita melihat bahwa Unhas ini luar biasa ya hari ini dengan posisi Unhas yang sudah di level yang nasional yang di level ke-7 ya untuk nasional dan kemudian sudah juga terrekognisi di World University Ranking ya versi QS dan banyak lagi instrumen perankingan yang lain yang menempatkan Unhas sudah menjadi world class university. Tentu ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan kita melihat bahwa luar biasa Unhas hari ini dan insya Allah ke depan itu akan semakin bagus. Saya sangat optimis untuk itu. Terima kasih Prof. Lantas Prof sebagai bakal calon rektor Unhas, apa sebenarnya rencana strategis Prof ke depannya untuk memajukan Unhas? Ya, tentunya kita berangkat bahwa Unhas ini atau kita adalah masyarakat kampus ya. Masyarakat kampus itu adalah masyarakat yang cerdas. Kita adalah populasi cerdas, sehingga memang mentreatmentnya nanti ya harus juga dengan cara yang cerdas dan lebih cerdas lagi. Saya kira selama ini sudah seperti itu. Dan untuk program-program strategis kita tentunya tetap fokus pada peningkatan mutu lulusan kita ya. Mutu lulusan itu yang sangat penting karena nanti akan berimpact pada bagaimana dia di dunia kerja, bagaimana dia nanti setelah dia lulus, itu harus tentu kita persiapkan seperti itu. Untuk itu maka perlu ada dukungan-dukungan, tentu peningkatan kualitas dan metode maupun sarana pembelajaran yang lebih berkualitas dan juga laboratorium yang tentu harus lebih modern, lebih bagus untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan riset, dan bahkan untuk kegiatan bisnisnya, ya, yang seperti itu. Nah, tentu dari situ juga kita harus karena sebagai bagian dari Tridharma ya, tentu harus juga memperhatikan dan fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas riset kita. Ya nanti akan karena kan kita pembelajaran berbasis riset ya, jadi sehingga mutu pembelajaran itu akan semakin bagus karena berdasarkan pada riset dan riset kita juga ini akan kita harapkan bisa terhilirisasi menjadi produk, prototipe, lalu kemudian kita kerjasamakan dengan industri, dengan dunia, dengan dunia usaha sehingga itu akan lebih berimpact memaksimal. Tidak hanya untuk penelitinya, tetapi juga untuk Unhas yang lebih besar seperti itu. Lalu kemudian tentu kita harus selalu berharap tata kelola semakin bagus, berbasis pada good university governance, prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, ya, fairness. Itu kan semua prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam tata kelola. Nah, seperti itu. Lalu kemudian tentu bagaimana kita memaksimalkan
pengelolaan seluruh potensi sumber daya kita yang tentunya kita harapkan berimpact untuk peningkatan kesejahteraan ya untuk seluruh sivitas akademika, ya dosen, tenaga kependidikan kita, mahasiswa kita, sehingga nanti pada saatnya kita dapat menghadirkan secara bertahap kesejahteraan yang lebih baik, insya Allah. Amin, Prof. Lantas, Prof, kalau tidak salah di slogannya Prof ini, aku Unhas, aku inovatif. Kenapa Prof memilih kata inovatif? Ya, karena itu kan juga kita mengacu kepada rencana pengembangan Unhas 2030, di mana di sana ada 4 tahapan dan kita sekarang sudah masuk pada tahapan transformasi dan inovasi berkelanjutan. Ya, jadi tentu saya mengusung slogan Aku Unhas Inovatif. Sebenarnya itu bagian dari akronim ya, adaptif, kolaboratif, unggul, dan inovatif. Tapi kata Aku Unhas Inovatif ini adalah pengakuan atas eksistensi kita sebagai Unhas. Itu kan saya pikir itu bisa membuat kita menjadi lebih pengakuan kita sebagai Unhas itu akan mendorong semangat kita untuk bisa lebih baik dan kebersamaan kita dan kebanggaan kita sebagai Unhas itu akan semakin meningkat seperti itu. Baik, Prof. Lantas Prof, dari kacamata Prof sendiri, apakah masih ada potensi Unhas yang selama ini belum digali dan semisal Prof menjadi rektor nantinya ingin Prof kembangkan? Saya kira banyak sekali potensi kita. Dari sisi SDM, sumber daya manusia, Unhas itu nomor 1 di Indonesia, ya. Unhas itu nomor 1 di Indonesia. Nah, input yang sangat bagus. Nah, jadi sehingga input ini harus kita maintain dengan baik, tingkatkan dengan baik, sehingga nanti insya Allah akan lebih meningkat prestasinya, lebih produktif, ya, dan lebih dapat menghasilkan berbagai macam inovasi ya dari sisi Tridharma perguruan tinggi ya, dari sisi pendidikan, dari sisi riset penelitiannya, lalu kemudian inovasi-inovasi yang dapat diberikan atau ditingkatkan seperti itu. Dan juga yang kedua, potensi sumber daya aset kita ya, infrastruktur itu luar biasa. Saya kira masih banyak yang bisa kita kembangkan ya. Misalnya beberapa potensi sumber daya aset kita ada Maiwa Breeding Center ya, ada di di Fakultas Teknik ya, Center of Excellence di sana gitu ya, ada tambak yang ada di Baru ya, lalu kemudian di Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Farmasi, itu luar biasa itu ya, bisa kita bagaimana kita bisa melakukan inovasi peningkatan di Fakultas Farmasi yang berbasis kearifan lokal kita di sini khas gitu ya, dengan alam Unhas, dengan alam kita, alam Indonesia di timur ini ya, khususnya di Makassar yang luar biasa kita bisa manfaatkan. Lalu kemudian masih banyak lagi, setiap fakultas kalau tidak salah itu semuanya punya potensi untuk bisa kita kembangkan dengan baik. Kedokteran apalagi gitu ya, ya dari kita punya rumah sakit, kita punya rumah sakit gigi dan mulut. Saat ini Ibu Rektor sudah membangun hotel ya, ya itu kan semua potensi-potensi nanti insya Allah akan berimpact pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Baik, Prof. Ada juga Prof pertanyaan mengenai capaian Prof selama menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum. Boleh mungkin Prof dijelaskan? Ya, alhamdulillah ya, ini karena sudah 2 periode ya, sudah 2 periode, alhamdulillah banyak yang telah kita lakukan. Yang pertama, saya melihat bahwa kita di Fakultas Hukum Unhas ini semakin harmonis gitu ya, jadi peningkatan kualitas anak-anak kita juga semakin bagus karena kita fokus pada mahasiswa kita ya, fokus pada lulusan kita. Kalau kita melihat rata-rata perkembangan sejak saya bisa menyampaikan sejak saya menjabat ya di 2014 sampai hari ini, itu rata-rata IPK lulusan kita itu meningkat ya, dan rata-rata cum laude, dan hampir di setiap wisuda alumni Fakultas Hukum Unhas ini selalu menjadi wisudawan terbaik. Bahkan di 3 wisuda sebelumnya ya berturut-turut itu Fakultas Hukum selalu menjadi wisudawan terbaik di tingkat universitas untuk ilmu non eksakta seperti itu ya. Nah, lalu kemudian juga alhamdulillah sumber daya dosen kita ya, kita pemilik guru besar terbanyak di Fakultas Hukum se-Indonesia ya. Jadi kebetulan karena Ibu juga adalah ketua BKS Dekan
Fakultas Hukum PTN se-Indonesia, sehingga saya memahami, mengerti, tahu ya kondisi sumber daya kita dalam sharing-sharing kegiatan BKS. Kita memiliki guru besar itu 34 ya. Saat ini sedang ada lagi yang berproses untuk itu. Lalu kemudian dari sisi akreditasi, ya alhamdulillah S1 Ilmu Hukum ini saat ini sudah tersertifikasi AUNQA ya, jadi di level ASEAN, akreditasi internasional. Lalu kemudian saat ini juga sudah unggul, sudah akreditasi unggul, dan saat ini kita juga sedang proses akreditasi internasional FIBA untuk magister ilmu hukumnya, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah semua kita lakukan secara berkesinambungan, dan dari sisi infrastruktur, alhamdulillah di sini Ibu sudah membuat, kami sudah melakukan perbaikan, peningkatan kualitas seluruh ruang-ruang pembelajaran ya, atau supporting untuk itu dengan standar internasional lah, seperti itu ya. Kita bisa klaim seperti itu. Kami juga menyiapkan beberapa wahana-wahana untuk mahasiswa kita, pengembangan bakat minatnya, sport center ya, ruang ruang kemahasiswaan mereka yang sangat representatif, ruang-ruang kita buka untuk mereka dapat melakukan peningkatan bakat minatnya dan dan penalarannya, seperti itu. Semua di sini kita support dengan baik, alhamdulillah. Dan hasilnya kita 2 tahun berturut-turut ya, Fakultas Hukum Unhas ini adalah fakultas terbaik di bidang kemahasiswaan. Ya, jadi kami ini penyumbang kontributor ya utama di bidang kemahasiswaan yang untuk Universitas Hasanuddin, alhamdulillah. Betul. Oh iya Prof, pertanyaan selanjutnya Prof, mengenai status Unhas sebagai PTNBH. Ya. Dari status ini kan Unhas bisa mengatur sendiri keuangannya. Lantas Prof, sejak status ini ditetapkan, kekhawatiran mahasiswa ini terkait uang kuliah tunggal, Prof. Iya. Bagaimana Prof menyikapi hal ini, Prof? Ya, saya kira kalau sejauh ini perkembangannya belum ada kenaikan ya selama ini. Bahkan kita ke depan insya Allah dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya infrastruktur, dengan otonomi yang diberikan kepada Unhas untuk melakukan pengelolaan dan kemudian melakukan perluasan kerjasama, ya saya kira insya Allah itu tidak akan menjadi kekhawatiran. Saya jamin insya Allah tidak akan menjadi kekhawatiran bagi mahasiswa kita. Bahkan kita akan menyiapkan beasiswa ya, kita akan menyiapkan beasiswa internal dari Unhas untuk mahasiswa kita. Jadi kalau selama ini mungkin kita di dalam program saya, insya Allah saya akan justru akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa kita yang tentu yang kurang mampu ya, yang berprestasi, dan tentu kita selama ini beasiswa yang diberikan dari kementerian maupun dari hubungan, dari kerjasama yang lain, dan kita juga siapkan itu dari Unhas sendiri. Jadi anakku sekalian tidak usah khawatir, insya Allah. Insya Allah dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya dengan otonomi yang diberikan kepada Unhas selaku PTNBH, perguruan tinggi PTNBH, insya Allah kita akan memaksimalkan seluruh potensi itu untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh sivitas akademika, termasuk pada mahasiswa, insya Allah. Seperti itu. Baik, Prof. Dan bahkan saat ini untuk misalnya mengatasi kesulitan di dalam membayar kuliah, ya kalau selama masa pandemi kan ada seperti itu ya. Saat ini di Fakultas Hukum ya, saya sudah laporkan ke Bu Rektor, di Fakultas Hukum itu kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu namanya Dana Cita ya, itu bisa membantu mahasiswa kita untuk membantu pembayaran kuliah dengan cara menyicil nanti, ya seperti itu. Jadi baik S1, S2 maupun S3. Jadi ada kerjasama kita dengan pihak luar seperti itu, penyandang dana seperti itu ya, yang kemudian dapat memberikan fasilitas untuk dapat menyicil gitu ya. Jadi ada keringanan, itu terbantu, dan seperti itulah yang akan kita lakukan untuk dapat memberikan kemudahan dan pelayanan kepada mahasiswa kita. Karena intinya adalah bagaimana mahasiswa kita bisa mereka belajar dengan baik, nyaman, lalu kemudian dapat mereka meningkatkan kualitas dirinya dengan baik di kampus kita ini, insya Allah. Baik, Prof. Masih menyangkut status PTNBH, Prof. Ada harapan dari Satuan Pengamanan dan Tenaga Kependidikan mengenai perbaikan dan
penyesuaian insentif kinerja. Ya, tentu. Itu tadi kan sudah saya sampaikan. Ya, dengan program utama tadi, ya, program utama atau program strategis kita adalah bagaimana memaksimalkan seluruh potensi aset kita untuk kita maksimalkan sehingga nanti dapat menghasilkan profit untuk Unhas. Ya, tentu akan berimpact pada seluruh sivitas akademika, ya termasuk itu tadi pegawai kita, ya tentu pegawai kita akan kita tingkatkan insentifnya ya secara proporsional dan berjenjang seperti itu. Nah, sekira itu. Oh, iya. Berarti jawabannya adalah perbaikan aset, pengembangan aset dan intervensi kebijakan untuk itu. Jadi tentu saya akan melihat seperti apa potensi pendanaan Unhas gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita memaksimalkan kerjasama dan potensi sumber daya yang ada seperti itu. Baik, Prof. Berdasarkan data yang kami dapat, Prof, angka serapan lulusan perguruan tinggi di Indonesia saat ini relatif rendah, Prof. Bahkan sampai bulan Februari 2021, hanya 10% dari perguruan tinggi yang berhasil, Prof, di dunia kerja. Lantas, sebagai Rektor Unhas nantinya, Prof, persiapan apa yang akan Prof lakukan untuk lulusan Unhas nantinya? Iya. Tentu pertama adalah karena tadi kita fokus pada perbaikan mutu lulusan ya, perbaikan mutu lulusan, dan sekarang ini kan ada kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya dari Mas Menteri ya, Pak Menteri kita, itu kita akan maksimalkan untuk bagaimana memberi ruang kepada mahasiswa kita untuk peningkatan kualitas mereka gitu ya. Yang tentu yang pertama juga strateginya kita harus bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia kerja, sehingga sejak awal kita sudah berkolaborasi dengan mereka. Dan lulusan kita harapkan dapat terserap sejak awal seperti itu. Jadi mereka sudah bisa memahami dan mengetahui bagaimana potensi anak-anak kita dengan mereka ada di dunia kerja dan dunia usaha sejak awal seperti itu. Jadi kita akan memaksimalkan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dengan program magang, dengan program-program strategis yang kita bisa kolaborasikan dengan mereka dengan melibatkan mahasiswa kita yang ada di sana seperti itu. Tentu kemudian ya karena kita adalah perbaikan mutu lulusan, maka semua instrumen-instrumen untuk itu akan kita tingkatkan kualitasnya, bagaimana seluruh prodi bisa meningkat kualitasnya dengan kita dorong untuk dapat terakreditasi dengan internasional, akreditasi unggul seperti itu. Dengan demikian maka tentu dengan modal seperti itu akan lebih mudah keterserapannya di dunia kerja. Ya, strategi-strategi itu akan kita kembangkan ke depan insya Allah. Baik, Prof. Ada juga, Prof, pertanyaan dari dosen Unhas terkait tugas utama mereka yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, tapi ternyata ini belum maksimal, Prof, karena mereka dibebankan juga mengenai administrasi. Lantas nanti sebagai Rektor Unhas, langkah apa yang akan Prof lakukan untuk memaksimalkan Tridharma Perguruan Tinggi ini? Ya, tentu yang pertama adalah saya sudah sampaikan pada saat sosialisasi balon Rektor kemarin bahwa kami akan melakukan pengelolaan ya tata kelola berbasis digital dalam konsep e-akademia ya yang semuanya berbasis digital sehingga akan lebih memudahkan proses-proses administrasi yang akan berjalan yang menjadi beban selama ini dirasakan oleh dosen-dosen kita. Ya, misalnya bagaimana mereka lebih mudah untuk melakukan proses pelaporan kalau misalnya dia melakukan riset gitu ya. Dan bagaimana kita akan melihat dulu seperti apa kebijakan yang ada saat ini yang tidak melanggar tentunya ya karena kita harus selalu menyesuaikan seluruh kebijakan itu dengan aturan yang ada. Sebisa mungkin, seefisien mungkin kita akan lakukan untuk dapat memberikan servis yang baik sehingga dosen kita itu akan melakukan menyelenggarakan Tridharma perguruan tingginya dengan baik dan lebih isi gitu ya, lebih mudah dan lebih tentu lebih memberikan ruang-ruang yang dapat mereka maksimalkan seperti itu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, Prof. Sebagai Rektor Unhas nantinya, 100 hari pertama, Prof, langkah apa yang pertama kali Prof akan lakukan? Yang pertama tentu karena saya harus melakukan konsolidasi secara keseluruhan untuk menjadi landasan kita untuk mengimplementasikan program yang telah kita rencanakan, tentunya menyesuaikan karena kita sudah menyusun program ini sudah sesuai dengan rencana pengembangan Unhas dan rencana strategis, tapi dalam tahap implementasi tentu harus kita melakukan penyesuaian
dari sisi dana, penganggaran kita seperti apa ya yang ada saat ini, lalu kemudian bagaimana kita memahami seluruh bagaimana kondisi program studi kita hari ini gitu ya, untuk nanti kita maksimalkan pengelolaannya ke depan seperti itu. Dan ya 100 hari tentu kita harapkan akan ada yang saya segera akan lakukan juga adalah bagaimana segera melakukan integrasi apa namanya data, integrasi apa namanya istilahnya ini, integrasi data dan seluruh instrumen-instrumen yang ada hari ini gitu ya, supaya lebih mudahkan di dalam melihat Unhas secara keseluruhan gitu. Baik, Prof. Sayangnya itu dia tadi, Prof, pertanyaan terakhir kita. Sebelum saya tutup, mungkin Prof ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Sivitas Akademika Unhas. Ya, baik, terima kasih. Saya Balon Rektor Universitas Hasanuddin, Farida Pati Tinggi, mohon doa, ya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan bersama kita akan kita bisa realisasikan. Saya mengusung visi kepemimpinan Unhas yang adaptif, kolaboratif, unggul dan inovatif, yang kemudian saya jadikan sebagai tagline, aku Unhas inovatif. Ya, mohon doa, mudah-mudahan insya Allah Unhas yang semakin unggul di masa depan akan kita wujudkan secara bersama-sama. Amin, Prof. Amin. Terima kasih banyak, Prof, atas waktu dan kesempatannya. Dan untuk Sobat IDEN sendiri, tetap stay tune di YouTube channel Identitas Unhas untuk menyaksikan konten-konten lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.